Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 23. Halaman 23. Ayyuhal walad billahi in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal walad, wahai anak, billahi, demi Allah, intasir, jika kamu berjalan menuju kepada Allah, tarul ajaib, engkau akan melihat keajaiban-keajaiban fi kulli manzil, di dalam setiap tempat. Wabzil ruhak, dan curahkanlah ruh kamu, semangat kamu. Wa inna rasa hadzal amr, maka sesungguhnya pondasi hadzal amr, perkara ini, bazl ruh, dengan mencurahkan ruh kita. Jadi jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencurahkan atau dengan semangat melawan hawa nafsu kita. Karena pokoknya adalah mencurahkan ruh kita, hawa nafsu. Kama qala Zunnun al-Misri, sebagaimana Al-Imam Zunnun al-Misri rahimahullah ta'ala li ahadi talimidhatih. Al-Imam Zunnun al-Misri pernah berkata kepada seorang yang ingin menjadi murid beliau. Kata Imam Zunnun al-Misri, in qadarta ala badhiruh fata'al. In qadarta, jika kamu mampu, ala badhiruh, atas mencurahkan ruh kamu, atas engkau bisa melawan hawa nafsu kamu, mengkengkang hawa nafsu kamu, fata'al, maka kemarilah. Bisa belajar kepada Imam Zunnun al-Misri. Karena dalam diri ini ada yang namanya nafsu. Dan nafsu kata Allah la amaratin bisu. Karena nafsu itu selalu mengajak kepada kita untuk selalu berbuat keburukan. Wan nafsu akhbas min 70 syaitan. Nafsu itu lebih buruk, lebih jahat daripada 70 syaitan. Seseorang itu akan naik derajatnya, akan naik marifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia bisa melawan hawa nafsunya. Makanya dalam hadis yang kemarin itu, orang yang bisa melawan hawa nafsu untuk tidak marah, maka ganjarannya kata Nabi adalah surga. Karena sifat marah itu juga ada nafsu kita. Makanya ulama itu macam-macam. Imam Sya'rawi, Mutawi Sya'rawi itu ulama besar, ulama tafsir itu dari Mesir. Itu beliau pernah suatu ketika berdakwah ke satu tempat. Nah, ketika sampai di tempat itu orang pada nyambut beliau. Dengan apa? Tola'al badru alaina. Bukan itu saja, bahkan mobil beliau itu apa? Diangkat. Beliau ada di dalam mobil, mobilnya diangkat. Saking apa cintanya orang-orang itu kepada Imam Mutawali Asy-Sya'rawi. Akhirnya selesai beliau ngajar, beliau mampir ke SPBU, isi bensin. Nah, Syekh Mutawali ini langsung masuk ke turun ke kamar mandi. Putra beliau, anak beliau disuruh tunggu di mobil. Ini udah selesai isi bensin, tapi kok ayahnya gak keluar gitu. Ayah dicari di kamar mandi, ternyata apa? Lagi bersihin kamar mandi, lagi ngesek kamar mandi, bersihin kamar mandi. Kata putranya, kenapa melakukan ini wahai ayah? Bukan bisa orang lain bisa melakukan ini, apa paduka melakukan hal seperti ini? Kenapa? Ketika mobil itu diangkat, sama orang-orang datang rasa bangga dalam hatiku.
Akhirnya aku lawan hawa nafsuku, aku bilang kepada hawa nafsuku, aku ini seorang yang hina, cuma seorang yang membersihkan kamar mandi. Jadi orang itu bahkan kata Taufik itu, orang kalau bisa melawan hawa nafsu dapat makrifat tinggi deh, walaupun dia non muslim. Karena ada kata beliau itu, ada seseorang non muslim ini bisa nebak, tahu itu apapun, tahu maksud orang, tahu keinginan orang. Dan ternyata ini ada seseorang ini, orang muslim tuh pada takjub sama dia, takut merusak imannya orang muslim kepadanya. Akhirnya satu orang pengen bunuh itu orang. Kenapa? Dampaknya sangat, mudaratnya sangat besar. Akhirnya ketika orang ini ngambil pedang, belati, taruh sarung, pedang dibawa sama dia. Datang ketok-ketok, assalamualaikum. Kasih bukan orang muslim, dia jawab, saya datang ingin bertamu kepadamu. Nah, kata orang non muslim ini bilang, enggak, kamu datang kepadaku ingin bunuh saya. Ini orang tadi nggak tahu nih orang bisa mengkasyaf, tapi orang kok bisa? Sudah, pedang dibuang. Udah, saya pengen datang kepada kamu. Enggak, belati kamu tuh di sarung dibuang. Orang nggak tahu. Orang di dalam rumah, ini orang muslim di luar. Ayo dibuang. Udah selesai semuanya, saya mau masuk. Nah, baru dipersilakan masuk. Nah, ini namanya tamu. Datang ingin berkunjung, bukan ingin membunuh. Akhirnya dinasihatin sama orang, udah kamu masuk Islam aja udah, mudaratnya besar gini kalau masuk Islam begini, dikasih nasihat. Dibilang apa? Enggak, saya nggak mau. Akhirnya dibentak, dipaksa, pengen dipukul, pengen dibunuh. Dia baru masuk ke dalam Islam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini orang muslim bingung, lah kok kamu tadi saya kasih ajakan pelan-pelan, halus, baik-baik, tapi kamu apa? Nggak mau. Tapi ketika saya bentak, saya marah-marah, saya pengen pukul kamu baru mengucapkan 2 kalimat syahadat dan engkau masuk Islam. Ini sebabnya kenapa? Karena ketika engkau mengajak aku dengan pelan-pelan, dengan baik-baik, aku tertarik. Jadi apa? Aku lawan hawa nafsuku. Ketika engkau bentak-bentak, aku marah-marah, aku akhirnya apa? Aku baru mau masuk ke dalam agama Islam. Jadi ketika nafsunya bilang jangan, dia langsung ngelawan. Saya harus masuk ke dalam agama Islam. Jadi beliau ini mendapatkan hal seperti itu karena lantaran bisa mengendalikan hawa nafsu. Insyaallah. Wa illa fala tastaghil, kata Imam Zunnul Misri. Kalau kau nggak bisa mencurahkan menekan hawa nafsu kamu, tidak bisa mencurahkan semangat kamu, fala tastaghil, maka jangan engkau menyibukkan diri bi turahati sufiyah, dengan meniru aktivitasnya orang-orang sufi. Nah ini nih banyak di antara kita ini mengaku kayak orang-orang sufi. Oke, kita orang sufi, tasbih kita begitu. Padahal apa? 5 waktu kita tuh jarang-jarang. Udah baik, masya Allah. Seperti orang yang masya Allah. Tapi apa? Kewajiban kita kepada Allah itu nggak bisa jadi manfaat buat kita. Kita cuma meniru orang sufi, tasbih. Padahal nggak salah subuh. Allah, dicuma kata Imam Zunnul Misri, dicuma meniru orang sufi. Orang sufi itu beliau seperti itu kenapa? Melawan hawa nafsunya, yang membuat beliau dekat kepada Allah. Karena apa? Bisa melawan hawa nafsu. Wallahu a'lam. Besok kita baca Fatihah dan mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, panjang umur ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah angkat penyakit kita, penyakit hati, penyakit zahir, Allah, penyakit yang dialami oleh orang-orang kita cintai, jatuh syifaan taman ayat faqaban wal alfan wal ila ila haudun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.